Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kamang TV yang dirahmati Allah, ternyata kita sudah sampai pada hari ke-17 Ramadan. Bagi orang yang menikmati bulan Ramadan, pastilah hatinya akan kaget. Ternyata Ramadan yang baru dia masuki kemarin, hari ini ternyata sudah tanggal 17 Ramadan. Berat hatinya ingin berpisah, sehingga dia akan memaksimalkan Ramadan yang tersisa itu, tentunya dengan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk dunia dan akhiratnya, karena dia akan mencapai derajat takwa ketika akan keluar dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sangat berbeda pemirsa Kamang TV bagi orang-orang yang menjadikan Ramadan adalah beban di dalam kehidupan dia. Tentu dia ingin cepat Ramadan ini selesai. Dia ingin Ramadan ini berlalu. Karena bagi dia, dirinya tersiksa dengan beban-beban yang begitu luar biasa. Menahan haus dan lapar di siang hari. Harus beribadah setiap malam di masjid, melakukan salat tarawih. Ini beban bagi orang yang menjadikan Ramadan adalah beban. Maka daripada itu pemirsa Kamang TV, kita harus mengilmui segala sesuatunya. Mengilmui bagaimana kita masuk Ramadan, kita berpuasa, dan bagaimana akhir, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk apa itu semua? Tentunya supaya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang penuh dengan pahala. Ibadah-ibadah yang betul-betul sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Kamang TV yang dirahmati Allah, 17 Ramadan biasanya kita akan melihat fenomena di tempat-tempat masyarakat, khususnya di negeri kita ini. Orang akan memperingati yang namanya nuzul Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Tetapi ada perbedaan di antara masyarakat, bahkan di kalangan para ulama, yang mempertanyakan sebenarnya turunnya Al-Quran itu apakah betul 17 Ramadan atau tidak. Karena dia sangat berbeda dengan nas Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Tapi dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dia terjadi di 10 malam terakhir. Sedangkan 17 Ramadan, kita belum masuk kepada 10 malam terakhir itu. Coba kita perhatikan pemirsa Kamang TV yang dirahmati Allah, bagaimana ulama berbicara tentang hal ini. Pertama kita lihat makna nuzul atau kata nuzul di dalam Al-Quran. Bisa kita temukan dengan 2 bentuk kata. Pertama adalah anzala, yang kedua adalah nazala.
Kalau kata anzala ini, kita perhatikan ayat-ayat berbicara. Di antaranya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Dan kami turunkan dari langit itu air hujan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa kata para ulama? Anzalallahu Al-Quran jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Kalimat Allah mengatakan menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu maknanya adalah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia, dalam satu keutuhan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Bukan maksudnya adalah diturunkan Al-Quran dari langit dunia atau yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bukan itu maksudnya. Sedangkan kalimat nazzala di dalam Al-Quran Allah juga katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, disifati Al-Quran di situ dengan dzikra, dan kami pula yang menjaganya. Allah pakaikan kata nazzala. Apa maksudnya? Nazzala di situ adalah Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia tadi kepada Rasulullah yang dibawa oleh malaikat Jibril secara munajjaman, secara beransur-ansur. Itulah yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 23, dan macam-macam. Dari mana datang 17, 23, dan lain, itu hanyalah pendapat dan merupakan ijtihad. Tidak ada dalil pastinya. Allah mengatakan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, Yaumal Furqan, pada hari pembeda, Yaumal Taqal Jam'an, pada perang Badar. Ini juga dimaknai oleh sebagian ulama, maksudnya Allah menurunkan Al-Quran sama ketika waktu terjadinya, atau ketika tanggalnya itu sama, yaitu ketika pertemuan kaum muslimin dengan orang kafir, yaitunya dalam perang Badar. Bukan ketika perang Badar, tetapi waktunya sama seperti perang Badar. Kapan? 17 Ramadan. Nah, ini semua adalah pendapat. Tidak ada yang pasti, tapi kita tidak memperdebatkan tanggal. Kita tidak memperdebatkan kapannya, tapi yang mesti yang kita lakukan adalah kita harus memahami ada peristiwa besar di bulan Ramadan, yaitunya Allah menurunkan Al-Quran. Inilah yang kita ambil hikmahnya. Allah turunkan Al-Quran, Allah jadikan Ramadan sebagai bulan Allah menurunkan Al-Quran. Dan kita bukan berarti memperingati dengan mengatakan ini sunnah, ini wajib, tidak. Tetapi kita meyakini bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan kita ambil hikmahnya dengan mengagungkan Al-Quran itu sendiri dan menjadikannya pedoman hidup dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan kita jadikan Al-Quran adalah bacaan kita di rumah bersama anak-anak dan istri. Kita hidupkan Al-Quran di masjid-masjid. Kita hidupkan Al-Quran, kita perkenalkan Al-Quran kepada generasi muda. Supaya apa? Kita merindukan generasi-generasi Qurani
hadir di tengah-tengah masyarakat kita ini, begitu juga dengan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.